0888170030. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terakhir, yaitu New Zealand dalam perkembangan dan kerjasama dengan negara-negara di Pasifik. Pertama yaitu ANZUS. Fakta ANZUS dibentuk dan ditandatangani pada bulan September tahun 1951 di San Francisco oleh masing-masing perwakilan dari negara Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat. Fakta ANZUS ini merupakan salah satu bentuk kerjasama keamanan atau aliansi pertahanan yang dirumuskan oleh ketiga negara tersebut. Aliansi pertahanan ini dibentuk pasca berakhirnya Perang Dunia II, di mana Amerika Serikat telah berhasil mengalahkan Jepang di Asia Pasifik. Prinsip-prinsip fakta ANZUS yang disepakati oleh ketiga negara adalah yang pertama yaitu saling membantu mencegah para agresor yang mungkin muncul di kawasan Australia dan Amerika. Yang kedua yaitu mengkoordinasi pertahanan bersama di kawasan Pasifik. Yang ketiga yaitu membendung pengaruh komunis yang dianggap sebagai agresor di kawasan Asia Pasifik, terutama dari Cina dan Uni Soviet. Yang keempat yaitu meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi negara lain di kawasan Pasifik. Yang keempat yaitu keterlibatan dalam menghadapi segala serangan bersenjata bersama, karena ancaman terhadap salah satu anggota juga merupakan ancaman bagi anggota lain. Kedua yaitu APEC, Konferensi Negara-Negara Kawasan Asia Pasifik, yang dilaksanakan atas prakarsa Perdana Menteri Australia Bob Howe pada bulan November tahun 1989 di Canberra. Merupakan forum antar pemerintah yang kemudian dikenal dengan nama Asia Pacific Economic Cooperative atau disingkat dengan APEC. Latar belakang dibentuknya APEC ini ditandai dengan kebutuhan pembangunan ekonomi regional akibat globalisasi sistem perdagangan dan adanya perubahan berbagai situasi politik dan ekonomi dunia sejak pertengahan tahun 1980-an. Kerjasama APEC dibentuk dengan pemikiran bahwa dinamika perkembangan Asia Pasifik menjadi semakin kompleks, diantaranya diwarnai oleh perubahan besar pada pola perdagangan dan investasi, arus keuangan dan teknologi, serta perbedaan keunggulan komparatif, sehingga diperlukan konsultasi dan kerjasama interregional. Ketiga yaitu APTA. APTA merupakan suatu singkatan dari ASEAN Trade Area atau organisasi. APTA ini berdiri pada tahun 1992 di negara Singapura di saat sedang berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT Asia yang keempat. APTA ini merupakan suatu kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara di ASEAN untuk dapat menciptakan suatu zona perdagangan bebas. APTA ini dapat dipandang perlu dalam rangka meningkatkan suatu daya saing ekonomi yang ada di kawasan regional ASEAN, yang selanjutnya direncanakan akan dapat dicapai pada kurun waktu 19 tahun pada tahun 1993 sampai 2002. Rencana ini dapat dijalankan dengan cara penghapusan biaya tarif atau biaya masuk sebesar 0-50% atau juga dapat biaya tarif sebagai negara-negara anggota ASEAN. Maka dengan cara ini dapat berharap ASEAN menjadi suatu basis produksi dunia dan juga dapat menciptakan pasar regional bagi 500 juta lebih penduduk yang ada di ASEAN. Negara yang muncul menjadi anggota APTA pada awalnya berjumlah
negara, yaitu secara resmi Indonesia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Negara yang menjadi anggota itu semakin bertambah dengan seiring bergabungnya negara lain di dalamnya ASEAN, yaitu negara Vietnam di tahun 1995, negara Myanmar dan negara Laos di tahun 1997, serta negara Kamboja di tahun 1999. Ini membuat negara menjadi anggota AFTA menjadi 10. Awal pembentukan AFTA adalah dengan disepakati